Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini udah masuk hari keempat untuk pelaksanaan tes P3K ya. Untuk teman-teman yang belum melaksanakan tes, tetap semangat untuk mempelajari materi-materi kebidanan. Kemudian di video kali ini aku akan membahas tentang kunjungan masa nifas ya. Kunjungan masa nifas ini sendiri katanya ada keluar di tes P3K. Nah, untuk teman-teman juga yang belum tes, ini kan banyak FR yang berseliweran ya. Banyak yang bilang ini keluar, ini keluar, ini keluar gitu kan. Tapi untuk teman-teman jangan hanya fokus mempelajari apa yang disebutkan teman-teman sebelumnya, kayak yang ini pasti keluar gitu ya. Jangan hanya fokus di situ. Tetap usahakan untuk mempelajari materi-materi kebidanan yang lainnya. Karena ada pengalaman dari teman yang udah tes, nah dia bilang dari banyaknya FR yang dia dapatkan hanya satu aja yang keluar, kata dia gitu. Yang lainnya nggak keluar. Nah, jadi emang lebih baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan matang untuk mempelajari materi-materi kebidanan gitu ya. Oke, di video ini aku memberikan bahasan teorinya dulu, baru kemudian ada 5 latihan soal. Kita langsung aja bahas asuhan selama kunjungan masa nifas. Jadi kunjungan nifas itu ada 4, kunjungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kunjungan pertama, waktunya adalah 6-8 jam postpartum. Asuhan yang kita berikan yaitu mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri, mendeteksi dan perawatan penyebab lain perdarahan, serta melakukan rujukan bila perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri, pemberian ASI awal, mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat melalui pencegahan hipotermi, dan setelah bidan melakukan pertolongan persalinan, maka bidan harus menjaga ibu dan bayi untuk 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai keadaan ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan baik. Nah, jadi kalau untuk kunjungan pertama itu lebih kepada pemantauan perdarahan, kemudian kayak bonding antara ibu dan anak untuk pemberian ASI awal juga gitu ya. Kemudian kalau kunjungan kedua itu 6 hari postpartum. Jadi asuhan yang diberikan memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui, memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Nah, kunjungan ketiga, 2 minggu postpartum, itu asuhan pada 2 minggu postpartum sama dengan asuhan yang diberikan pada kunjungan 6 hari postpartum. Jadi, kunjungan 2 dan 3 itu sama asuhannya ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, kunjungan keempat, 6 minggu postpartum, asuhannya adalah menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas dan memberikan konseling KB secara dini. Nah, ini tadi teorinya ya teman-teman, bisa teman-teman screenshot, kemudian teman-teman catat atau hafalkan, silahkan ya. Oke, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nomor 1, seorang perempuan umur 27 tahun, P2A0, 6 jam di rumah sakit, dengan keluhan mules pada perut terutama saat menyusui. Bayi lahir spontan, hidup, jenis kelamin laki-laki, postpartum normal. KU baik, tekanan darah 120/80 mm hidrogerum, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus kuat. Payudara membesar, simetris kanan dan kiri, puting susu menonjol, kolostrum sudah keluar. Perdarahan setengah pembalut. Berdasarkan kasus di atas, asuhan apa yang paling tepat diberikan pada 6-8 jam nifas? A. Konseling KB, B. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, C. Mencegah perdarahan masa nifas, D. Menilai tanda-tanda infeksi nifas, E. Pemberian konseling perawatan bayi baru lahir.
Nah, di sini ibunya baru lahiran 6 jam, jadi yang ditanyakan asuhan apa yang paling tepat diberikan pada 6-8 jam nifas, artinya pada kunjungan pertama ya. Kita lihat kalau yang A, konseling KB itu dilakukan pada kunjungan keempat, yaitu 6 minggu postpartum. Berarti bukan. Yang B, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Ini masuk ke kunjungan kedua dan ketiga asuhannya ya. Yang C, mencegah perdarahan masa nifas. Nah, yang C ini tepat ya teman-teman. Kita lihat yang D, menilai tanda-tanda infeksi nifas juga masuk kunjungan kedua dan ketiga. Yang E, pemberian konseling perawatan bayi baru lahir masuk kunjungan kedua dan ketiga. Jadi nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 2, Bidan R melakukan kunjungan nifas ke rumah seorang perempuan usia 28 tahun, P1A0, 6 hari yang lalu baru saja melahirkan di BPM. Bidan memberikan asuhan konseling perawatan pada bayi. Kunjungan nifas keberapakah yang dilakukan Bidan R tersebut? A. Kunjungan 1, B. Kunjungan 2, C. Kunjungan 3, D. Kunjungan 4, E. Kunjungan 5. Jadi, clue-nya ibunya baru melahirkan 6 hari yang lalu dan bidannya memberikan asuhan konseling perawatan pada bayi. Nah, berarti ini udah jelas ya teman-teman, 6 hari postpartum, kemudian asuhan yang diberikan itu konseling perawatan bayi baru lahir, maka masuk ke kunjungan kedua. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nyonya D, 32 tahun, P2A0, 6 minggu yang lalu baru saja melahirkan anaknya. Hasil anamnesa, Nyonya D sudah terbiasa mengurus bayinya dan tidak merasakan kelelahan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Apakah asuhan yang tepat diberikan kepada Nyonya D? A. Pencegahan perdarahan, B. Konseling perawatan bayi baru lahir, C. Menilai adanya tanda-tanda demam, D. Konseling kontrasepsi, E. Menilai tanda-tanda infeksi. Oke, di sini ibunya baru melahirkan 6 minggu yang lalu. Dari waktunya sebenarnya kita udah bisa menebak ya, ini masuk ke kunjungan keberapa. Jadi ini masuk ke kunjungan keempat ya. Nah, kemudian hasil anamnesanya juga Nyonya D sudah terbiasa mengurus bayinya, artinya sudah baik-baik saja, sudah paham cara perawatan bayi, dan tidak merasakan kelelahan. Maka asuhan yang tepat adalah kalau yang A, pencegahan perdarahan itu masuk di kunjungan pertama di waktu 6-8 jam postpartum. Yang B, konseling perawatan bayi baru lahir, ini kunjungan kedua dan ketiga. Kunjungan kedua 6 hari postpartum, kunjungan ketiga 2 minggu postpartum. Sedangkan di sini ibunya 6 minggu yang lalu melahirkan anaknya ya. Yang C, menilai adanya tanda-tanda demam, ini juga bukan, masuk kunjungan kedua dan ketiga. Yang D, konseling kontrasepsi. Nah, tepat ya teman-teman, karena konseling kontrasepsi itu diberikan di kunjungan keempat, yaitu 6 minggu postpartum. Kalau yang E, menilai tanda-tanda infeksi, ini bukan, karena masuk di kunjungan kedua dan ketiga. Jadi nomor 3 jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 4, Nyonya D, 32 tahun, P2A0, 6 minggu yang lalu baru saja melahirkan anaknya. Hasil anamnesa, Nyonya D sudah terbiasa mengurus bayinya dan tidak merasakan kelelahan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Bidan memberikan asuhan konseling KB pada Nyonya D. Termasuk kunjungan nifas keberapakah kasus di atas? A. Kunjungan 1, B. Kunjungan 2, C. Kunjungan 3, D. Kunjungan 4, E. Kunjungan 5. Nah, clue-nya udah jelas, waktunya 6 minggu yang lalu, baru melahirkan, artinya 6 minggu postpartum, dan asuhan yang diberikan adalah konseling KB. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah yang D, kunjungan keempat. Mudah kan teman-teman? Kalau kita udah tahu konsepnya, mau soalnya seperti apapun, pasti kita nggak akan kesulitan untuk menjawabnya. Nah, kita lanjut ke soal terakhir. Anjuran untuk kunjungan masa nifas minimal 4 kali dengan komposisi urutan sebagai berikut. A 2 jam, 4 jam, 6 jam, dan 24 jam postpartum. B 6-8 jam, 6 hari, 2 minggu, 6 minggu postpartum. C 6 hari, 2 minggu, 6 minggu, 2 bulan postpartum. D 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu postpartum. E 6-8 jam, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu postpartum. Nah, ini udah jelas pasti jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Diingat waktunya, dihafalkan waktu-waktu kunjungan supaya tidak terkecoh dengan soal. Kemudian diingat asuhan-asuhan yang diberikan itu apa aja. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi
pembahasan materi dan 5 latihan soal tentang kunjungan nifas. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham lagi tentang kunjungan nifas. Dan untuk teman-teman yang belum tes, tetap semangat. Semoga diberikan hasil yang terbaik dan bisa lolos P3K tahun ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.